13. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lahum wadhkur ya Muhammad liqaumika alladhina kadzabuka qissata ashabil qaryah intaqiyah allati hiya fi al-gharabah kal mathali sa'ir wal qawl al-ajib. Qala ta'ala wadrib lahum mathalan ashabil qaryah idh ja'al mursalun. Selanjutnya di ayat 13 ini adalah judul baru. Jadi yang semalam itu sampai ayat 12 habis kisahnya tentang akhirat, tentang azab. Nah, di ayat 13 ini judul baru mengenai kisah orang terdahulu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kisah ada di suatu kampung ilja'al mursalun, saat didatangi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi sesudah zaman Nabi Isa. Kemungkinan utusan ini lain nabi, utusan Allah Taala aja. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun. Datang utusan Allah. Untuk apa? Memperingatkan penduduk Intaqiyah tadi. Intaqiyah ini kalau ini daerah Syam. Syam itu ini terbagi jadi 4 negara. Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syria. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Idh arsalna ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat kami utus, arsalna, kami utus ilaihim, kami utus kepada mereka ilaihim itsnaini, kami utus kepada mereka itsnain, 2 orang. Jadi utusan Allah yang datang kepada mereka itu adalah 2 orang itu. Nah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 13 dan di ayat 14 ini memberitahu tentang umat yang terdahulu. Jadi Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran itu kadang memberitahu Nabi Muhammad tentang umat terdahulu yang kisahnya itu ada di lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk yang ini. Kenapa jadi kisah ini ada? Salah satunya adalah untuk memperingatkan umat Nabi Muhammad SAW tentang apa yang terjadi dengan umat terdahulu ketika tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh arsalna ilaihim itsnain. Nah, hina ba'atsna ilaihim rasulain fabadaruhuma bitakdzib. Jadi ujar Allah taala, saat kami utus kepada mereka rasulain, 2 utusan, fabadaruhuma bitakdzib. Mereka langsung saja mendustakan nabi atau utusan tersebut, utusan Allah. Fa'azzazna bitsalitsin. Lalu qawwainahuma wa shaddadna azrahuma bi rasulin tsalits. Kami utus lagi 1 orang jadi bertiga. Di kampung itu utusan Allah ada 3 orang, asalnya 2 jadi 3. Fa'azzazna bi tsalitsin faqalu, maka mereka berkata, yang bukan sidin bertiga nih, faqalu inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Nahnu Rasulullah, kami utusan Allah, mursaluna li hidayatikum, diutus untuk memberi hidayah kepada kalian, untuk memberikan bimbingan kepada kalian. Itu tugasnya. Nah, tapi ketika diberitahu, dipadahi tentang utusan Allah ini, apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, nang orang kampung tadi, mereka berkata, ma antum illa basyarun misluna. Ma antum illa basyarun misluna. Laisa alaikum fadlun alaina
wa ma antum illa basyarun mithluna fa kaifa auhallahu ilaikum dunana. Laisa lakum fadl. Kalian tidak ada istimewa-istimewanya, biasa saja tuh. Wa ma antum illa basyarun mithluna. Dan kalian itu ya manusia seperti kami. Ya memang utusan Allah itu manusia. Ada malaikat, nabi dan rasul itu ya jelas dari kalangan manusia, ada malaikat. Kenapa jadi manusia aja? Supaya umat ini kawa mumpati. Bila utusan Allah itu langsung malaikat, manusia ada kawa mumpati. Kenapa ada kawajan? Karena malaikat itu hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Kali bener lah dituruti, kali bener. Karena malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat kepada Allah wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menggawe apa yang disuruh oleh Allah. Jadi misalnya malaikat itu disuruh Allah Ta'ala sujud aja sampai apabila kada tahu, tahan aja malaikat. Rokok aja tahan aja malaikat. Kita sembilan tasbih sakit pinggang aja karena agak lawas malaikat kada. Nah itu kenapa jadi utusan Allah dari kalangan manusia. Illa basyarun mithluna, manusia kayak kami juga aja biasa itu. Nah lalu apa jawaban Tuhan sini? Wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Ma antum illa qaumun takdzibun. Tidaklah kalian itu kecuali qaumun takdzibun, kaum penduduk takdzibun yang mendustakan fi dakwar risalah, mendustakan tentang ajakan risalah dari Allah, ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberitahu tentang beriman, diberitahu tentang Tuhanan, ada hakun menolak kan? Karena menganggap yang memadahinya ini manusia juga kan. Nah, ini kan masih berhubungan lawan surah Yasin yang ayat 3 itu. Kan kisahnya Nabi Muhammad ini didustakan oleh orang-orang Quraisy, didustakan lain utusan Allah. Nah, lalu turun surah Yasin yang memastikan, memadahkan Nabi Muhammad memang utusan Allah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau sungguh utusan, sungguh merupakan utusan Allah. Nah lalu di ayat-ayat ini, yang beberapa ayat kemudian ini hendak mengisahkan umat bahari yang mendustakan nabinya. Gasan apa ibrah untuk orang-orang Quraisy yang berhubungan lawan innaka laminal mursalin tadi. Wa ma anzalar rahman wa ma anzalar rahmanu min syai'in lam yanzilillahu syai'an minal wahyi war risalah in antum illa takdzibun. Pokoknya apapun yang Allah turunkan, Ar-Rahman di sini Allah, sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, termasuk asma Allah itu. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian ajakan, perintah, peringatan itu. Ya tadi in antum illa takdzibun, kecuali dustakan aja. Qaumun takdzibun, qaumun yang mendustakan ajaran dari nabi-nabi dan utusan. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ajabahumur rasul biqaulihim Allah ya'lamu annana rusuluhu ilaikum. Qalu, bukan nabi tadi, utusan tadi, lain nabi malah utusan Allah tadi. Menjawab orang-orang kampung ini yang mendustakan lawan Sidin. Apa jawaban Sidin? Allah ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui annana rusulahu ilaikum. Kami ini adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi kan bukan Sidin bertiga ini tugasnya sederhana aja sebenarnya, mengajak orang beriman pada Allah, itu aja. Karena anak lain, anak membawa itu aja kan. Itu aja. Tapi ketika orang-orang kampung mendustakan, jawaban Sidin ya Allah Ta'ala tahu kami ini memang utusan Allah.
Walau kunna kadzibah lam taqamallahu minna asyadal intiqam. Kalau seandainya kami berdusta, maksudnya pura-pura jadi utusan Allah, nah itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kami dengan sangat sangat pedih. Sangat pedih. Qalu ini sudah. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang tentang nabi dan umatnya, nah, itu akan terjadi dialog. Jadi ada beberapa yang memang terjadi dialog antara nabi dengan umatnya. Misalnya kayak dialog Nabi Ibrahim lawan buhan Raja Namrud dan orang kampung, yang mana orang kampung menuduh Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Lain ulun, yang menghancurkan adalah tuh berarti patung yang paling ganal. Lahati kapaknya masih tergantung lagi teh. Lalu orang kampungnya di situ kan, yang umat Nabi Ibrahim, ada mungkin kayak anehnya ikamnya, masa aja patung yang kada kau begara, kada kau pandir itu yang menghancurkan. Nah, jadi Nabi Ibrahim sudah tahu kada kawa apa-apa patungnya tuh, nah berhalanya tuh kada kawa apa-apa, kenapa masih disembah? Nah, teh ini itu. Karena ada lagi misalnya kayak percakapan Nabi Musa lawan tukang sihir Fir'aun. Itu kan uji kesaktian tuh. Uji kesaktian tukang sihir Fir'aun. Tapi imbah tuntung pertandingan sihir tadi kalah tukang sihirnya. Dan tukang sihir itu kan tahu kemampuan sihirnya tuh. Nah. Jadi Mesir di zaman Nabi Musa tuh, itu memang sihir itu kuat, kayak apa ya, jadi andalan bener. Nabi Musa mengalahkan. Nah, tukang sihirnya ini sadar kemampuan sihirnya itu sampai mana, dan apa yang Nabi Musa timbai tongkat jadi ular itu kayaknya lain sekedar sihir. Ini ada sesuatu. Nah, makanya tukang sihirnya untuk kalah itu kada mengaras, tapi apa, malah sadar apa yang Nabi Musa gawi, apa Nabi Musa sampaikan ini yang jujur. Karena ada percakapan Nabi Yunus lawan umatnya. Nabi Yunus lawan umatnya ini beda lagi. Jadi Nabi Yunus ini sudah memadahi kampungnya Nenawa karena dahkon umatnya karena akan ada azab kan. Jadi Nabi Yunus. Cuma Nabi Yunus ini belum waktunya meninggalkan kampung, sudah meninggalkan kampung. Kayak itu. Nah, makanya kan ibahnya Nabi Yunusnya masuk dalam ikan nun itu. Yang lalu dalam ikan nun tadi membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa penduduk di kampungnya? Nah, penduduk di kampungnya pas hendak turun azab, ibaratnya langit sudah girang mencari Nabi Yunus, hendak taubat, tapi Nabi Yunusnya ada. Nah, lalu kayak apa? Buhan kampung nih bertaubat seberataan. Walhasil apa? Azabnya kada jadi turun. Ini memang umat bahari lah sebelum Nabi Muhammad itu. Nabinya berdakwah, memperingatkan azab, ada surga, kada masih ingkar melawan. Nah, kada lawas turun azab. Azabnya kayak apa? Macam-macam, masing-masing tergantung umatnya nang kayak apa. Umat Nabi Syuaib itu menentang benar itu kayak mana azabnya, mana tidak. Nah, turun azabnya hapoli. Kayak apa azabnya? Panas 3 hari, 7 hari panas. Bah itu pulang hujan api. Bah hujan api itu gempa. Imbah gempa pulang anyar sayhah wahidah. Sayhah itu teriakan. Jadi ada siksa di zaman dulu tuh teriakan dari malaikat dikucaki, dan itu mati seberataan. Oh, ini paket komplit siksanya umat Nabi Syuaib. Ya karena menentang tadi.
Kisah umat ini yang Ashabul Qaryah ini, ya ini hendak mengingatkan lagi kepada orang-orang Quraisy banyak. Nah, wama alaina illa al-balaghul mubin wa laysa alaina illa an nuballighakum risalatallah balaghan wadihan jaliyan la ghumuda fihi fa in amantum falakumus sa'adah wa in kadzdzabtum falakumus syaqawah. Jadi ujar utusan nomor 3 ini, kami ini wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kami ini ya menyampaikan aja sebujurannya. Kadang anak apa-apa. Kadang minta apa-apa. Menyampaikan aja. Nah, walaisa alaina illa nuballighakum risalatullah. Tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan risalatullah, risalah dari Allah. Balaghan wadihan, sejelas-jelasnya. Allah menugaskan Muhammad Sidin bertiga untuk berdakwah. Nah, tugas kami itu aja, kada ada yang lain gitu. Nah, la humuda fihi, tidak ada samar, maunya berantaan padahal. Fa in amantum, bilanya beriman apa yang kami sampaikan, falakum sa'adah, buhan pian untung. Tapi wa in kadzdzabtum, tapi kalau yang mendustakan, falakum syaqawah. Nah, kalian akan binasa gitu. Qala Abu Hayyan wa fi hadza wa'idun lahum, dan ini maksudnya wa'id. Wa'id ini ancaman siksa, ancaman siksa. Dan wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Nah, li'annahu al-wadih bil ayat asy-syahidah bi sihhatil irsal kama ruya fi hadhil qissah min al-mu'jizat ad-dalla 'ala sidqir rusul. Jadi ada riwayat menyebutkan Muhammad Sidin bertiga ini ada memiliki keistimewaan, sudut bisa menyembuhkan orang sakit, termasuk juga kaum menghidupkan orang mati gitu. Sudah itu argumentasi dari rasul-rasul tadi, utusan Allah tadi. Lalu jawaban orang kampungnya pulang. Nah, ini bersangkutan. Jadi misalnya zaman Nuh ini, nah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ahli maksiat, selalu ada alasan. Nah, zaman bahari dasar itu sudah Allah abadikan orang-orang zaman bahari. Jadi nang wahini bang, yang wahini itu mengulangi nang bahari juga sama. Qalu inna tatayyarna bikum, qala lahum ahlul qaryah. Jadi orang kampung lagi memandiri bebuhan utusan Allah ini tadi. Inna tasya'amna bikum wa bida'watikum al-qabihah lana ilal iman wa tarki ibadatil awsan. Qal mufassirun wa wajhu tasya'umihim bir rusul annahum da'uhum ila dinin ghairi ma yadinuna bihi fastaqrabuhu wastaqbahuhu wa nafarat anhum tabi'atuhum al-muwajjah fasya'amu biman da'a ilaihi faqanhum qalu a'adanallahu mimma tad'unana ilaihi. Jadi kayak ini, Muhammad Sidin kan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak untuk tauhid, mengesahkan Allah Taala. Sudah, tapi ajakan mereka ini dianggap penduduk kampung sebagai sesuatu yang membawa sial. Kenapa? Nah, karena mereka menganggap orang-orang ini mengajak untuk berhenti menyembah berhala. Wah, bisa ketulahan kami ini jadana apa ngarannya nih, namun kada menyembah berhala. Nah, sugestinya kayak itu, merasa wah ini pertanda buruk. Dahulu di Kalsel ini ada dua buting Candi Agung Amuntai lawan Candi Laras di Margasari. Candi Agung itu terawas dah ketahuannya, Candi Laras itu agak terudi. Nah, dulu ada sejarawan ngaran Sidin Pak Edward Saleh, sejarawan Kalsel, orang Margasari juga bang itu. Ngaran Sidin Edward Saleh ini kakak oleh Ansari Saleh. Ansari Saleh itu dokter, yang ini jadi ngaran rumah sakit. Nah, yang kakak ngarannya Edward Saleh itu ahli sejarah. Sidin itu pertama kali lawan tim yang meneliti Candi Laras. Orang Margasari itu sebenarnya tautan
Menjepenya itu nama apa-apa udah tuh takutan. Kalau bina bencana atau apa. Pedwar ini sejarawan dasar anak memeriksa, diperiksa ada bapaknya. Nah, ada bapaknya. Nah, ini yang modelnya kayak penduduk umat ini ketika bebuhan utusan Allah ini mengajak untuk meninggalkan menyembah berhala, ya takutanan karena sugesti, kalau bina ya begitu bencana atau bahaya macam-macam. Nah, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Wallahi la illam tamta'u an qaulikum. Jadi orang kampung nih, bila nyabuan pian, apabila kalian semua ini tidak berhenti berdakwah, ada ampe tidak apa la jumannakum wa la yamassannakum, kami akan merajam kalian bil hijar hatta tamutu. Pokoknya kami akan melempar kalian pakai batu sampai mati. Cepat hentikan dakwah ini. Kalau tidak berhenti akan kami lempar kalian pakai batu sampai mati. Atau wa naqtulannakum syarra qitlah, dan kami akan membunuh kalian dengan cara yang bengis kan. Lalu jawaban Tuhan Rasul tadi santai aja tuh. Qalu ta'irukum ma'akum qalatir rusulu lahum laisa syu'mukum bisababina wa inna syu'mukum bisababikum wa bikufrikum isyanikum wa su'i a'malikum. Apa ya? Kesialan ini bukan sebab kami, lain, tapi apa? Ini sebabnya adalah ya kalian sendiri, karena kekafiran kalian atau karena kemaksiatan kalian dan perbuatan yang buruk itu. Bukan kami, ya kalian itu. Ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah, dan kalian ini ya kaum musrifun, penduduk orang-orang yang qaumun adatukum illal israf fil ihsan wal ijram. Kaum yang berlebihan, maksudnya maksiat benar, ahli berbuat keonaran benar di kampung situ banget. Dan ini merupakan taubih. Taubih itu kayak menyembati, kayak menghina lah. Nah, sudah loh. Jadi Rasul bertiga nih mengajak, mengadiri, ada hakon, lalu wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Saat itu terjadi, lalu datang dari ujung kota, pinggiran kota, datang ke sana mendatangi. Maaf Pak Gerang, yas'a ini buka. Yusri'u fi masyihi. Ngaran sidin Habib An-Najjar. Orang kampung tujuan, tapi ini pinggiran kota. Orang kampung situ juga, pinggiran di kampung lah ya. Datang sidin ke tengah kampung lah itu. Karena sidin Habib An-Najjar. Maaf sidin ya. Maaf sidin. Qalu ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, wahai orang-orang kampungku, ayo kasih umpati buat sidin. Sekalinya Habib An-Najjar ini membawai untuk mengumpati orang kampung sidin supaya mengumpati ajakan Rasul. Habib An-Najjar ini siapa gerang jar sewujurannya? Nah, Habib An-Najjar ini yaqifu ala ibadatil asnam 70 sanatan. Beliau ini adalah penyembah berhala. Sebelumnya berapa tahun? 70 tahun. Tapi yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurrahu wa mastajabu lahu. Tapi nya berdoa terus selama 70 tahun kada dikabulkan, kada jadi apa-apa kan. Nah, falamma basara ar-rusula wa da'u ila Allah ta'ala ila Allah qala hal min ayah qalu am nahnu nad'u rabbana al-qadir wa yfariju anka ma bik. Ketika Rasul ini datang ke kampung situ, Habib An-Najjar ini beriman masih kan. Nah, itu kan waktunya bertakon hal min ayat adalah buktinya jar Habib An-Najjar. Lalu ya Rasul tadi, utusan Allah tadi ada itu. Kita berdoa karena apa namanya nih, diberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan. Faqal inna hadzal ajib. Ini ajib, menakjubkan. Kenapa gerang? Ini adu hadil alihah. Saya berdoa kepada Tuhan ini berhala, maksudnya 70 tahun.
litufarrija anni falam tastati, untuk apa ya, mencarikan solusi, cuma ada dia juga kami ada dapat kata awal juga itu. Fa kaifa yufarrijuhu rabbukum fi ghadah wahidah, bagaimana Tuhan kalian bisa mengabulkan, bisa memberikan solusi sekali berdoa aja. Nah itu. Qalu na'am rabbuna ala ma yasha'u qadir. Iya, karena Allah Ta'ala itu, Tuhan kami itu adalah yasha'u qadir. Allah Ta'ala itu berkehendak dan mampu. Berkehendak dan mampu. Kita rancak berkehendak, mampu ada. Itu makanya ada istilah maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah lalu qala ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah utusan-utusan Allah ini. Kenapa gerang jadi harus diumpati? Kenapa harus diumpati juga tuh? Lawan kayak apa nasib Habib An-Najjar ini setelah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Lalu apa yang terjadi Mbah Sidin membawai tadi? Nah ini insyaallah ada di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.